Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa Ahmad Septiawan, NPM atau NIM 21020010155. Mata kuliah Manajemen Mutu, kelas karyawan semester 5. Saya akan mempresentasikan Knowledge Management. Definisi Knowledge Management. Definisi mengenai KM atau Knowledge Management tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisi KM adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum, KM adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan bagi pembelajaran organisasi secara ringkas dapat dijelaskan dalam kegiatan sebagai berikut. 1. Membangun ruang penyimpanan pengetahuan Knowledge Repository. 2. Menyempurnakan akses ke pengetahuan. 3. Memperbaiki lingkungan pengetahuan. Dan 4. Mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Tipe kegiatan manajemen pengetahuan. Kegiatan manajemen pengetahuan dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, yaitu 1. Mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan struktur. Pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi, seperti desain produk, proposal, dan laporan kegiatan. Prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dan terdokumentasikan, dan kode-kode software yang semuanya dapat dipergunakan ulang untuk mengurangi waktu dan sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali. 2. Mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari atau lessons learned dari praktek-praktek. Tipe kegiatan ini mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dalam konteks yang baru. Tipe kegiatan manajemen pengetahuan. 3. Mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Kegiatan ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan. 4. Membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Kegiatan ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau desain ulang proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. 5. Mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Banyak organisasi mempunyai aset intelektual yang terstruktur, seperti hak paten, copyright, software licenses, dan database pelanggan. Dengan pengetahuan semua aset-aset ini memungkinkan organisasi untuk membuat revenue dan biaya untuk organisasi. 6. Menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada business intelligence system
Dalam kegiatan ini, organisasi berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Tujuan penerapan Knowledge Management atau KM. Penerapan KM akan memberikan pengaruh terhadap proses bisnis organisasi. 1. Menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang berstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. 2. Meningkatkan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Tujuan penerapan Knowledge Management atau KM. Yang nomor 3, kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. 4. Peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Tahapan berkembang manajemen pengetahuan dalam organisasi. 1. Knowledge chaotic atau tak sadar konsep, tak ada proses informasi dan tak ada sharing informasi. 2. Knowledge aware atau sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan. Ada beberapa proses manajemen pengetahuan, ada teknologi, ada isu tentang sharing informasi. 3. Knowledge enabled, memanfaatkan manajemen pengetahuan mengadopsi standar isu-isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. 4. Knowledge managed atau kerangka kerja yang terintegrasi merealisasikan manfaat isu-isu pada tahap sebelumnya teratasi. 5. Knowledge centric atau manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi. Nilai pengetahuan diakui dalam kapitalisasi pasar. Manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Pentingnya Knowledge Management atau KM dipandang penting karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge dan inovasi, serta mengembangkan produk. Sebuah contoh betapa pentingnya peran KM adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge menonjol, sementara pada saat itu belum ada transfer knowledge bagi penggantinya. Bisa terjadi kepindahan karyawan itu diikuti dengan kepindahan pelanggan. Bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasinya, perlu menyadari pertama, bahwa pengetahuan ada pada orang yang dan bukan pada sistem. Meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan. Aplikasi manajemen pengetahuan. Aplikasi manajemen pengetahuan terhadap perusahaan. Pengetahuan perusahaan dapat dikelola secara kontinu, produktif, dan efektif oleh aplikasi manajemen pengetahuan yang dibangun. Pengetahuan perusahaan dapat diperoleh dari dokumentasi, prosedur, proses, kebijakan, formulir pekerja, perilaku, sehubungan antar relasi, dan kultur organisasi. Pengetahuan dapat dikelola oleh sistem melalui semua orang dalam perusahaan seperti direktur,
administratif, para pekerja, dan tim. Peran para ahli dalam manajemen pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, peran para ahli sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Para ahli bertugas untuk menentukan sistem pengetahuan mana yang sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan. Dalam proses penentuan tersebut, informasi atau pengetahuan yang telah masuk ke perusahaan akan mengalami proses penyaringan. Penilaian proses penyaringan diukur dari kebutuhan perusahaan dan manfaat apa yang akan didapatkan perusahaan dari informasi tersebut. Setelah mengalami proses yang demikian dan informasi yang ada sudah sesuai, maka informasi atau pengetahuan tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Pengaruh yang diberikan knowledge management terhadap proses bisnis organisasi. 1. Penghematan waktu dan biaya. 2. Peningkatan aset pengetahuan. 3. Kemampuan beradaptasi. 4. Peningkatan produktivitas. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya, Andriansa Ahmad Septiawan, dari kelas karyawan semester 5 NIM 20102010155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.